respon saat beraudiensi dengan DPR sore tadi bisa terwujud. Ayap kiri pimpinan. Kami belum dapat mengatakan 100% itu dikabulkan sampai dengan Pak Prabowo menandatangani peraturan pemerintah itu sebagaimana tuntutan kami. Kami belum dapat mengatakan dikabulkan, tapi hampir dapat dipastikan karena kami yakin Pak Prabowo tidak bakal ingkar janji. Merespons tuntutan kenaikan gaji hakim, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad berjanji akan membahas kembali RUU Jabatan Hakim di periode ini. Dasko pun berharap para hakim segera bertugas dan mengakhiri cuti massal. Allah tadi kita semua sudah sama-sama sepakat ada beberapa hal yang kita akan perbaiki, termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim. Dan saudara-saudara sekalian, tentunya kami berharap agar tugas-tugas hakim dalam memenuhi kebutuhan rakyat akan keadilan tidak terhambat. Saya pikir mulai setelah ini bisa disampaikan kepada kawan-kawan hakim seluruh Indonesia agar mulai dapat menjalankan kembali tugas-tugas mulia mewakili untuk kembali beraktivitas melayani para pencari keadilan. Prabowo Subianto sempat menjanjikan perbaiki kualitas hidup hakim dalam debat calon presiden 12 Desember 2023. Saat itu Prabowo bilang gaji hakim akan diperbaiki agar hakim tidak bisa diintervensi, tidak dapat disogok hingga tidak korupsi. Saya berkomitmen untuk memperkuat itu, manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo merespons tuntutan para hakim soal kenaikan gaji. Jokowi bilang rencana kenaikan gaji hakim masih dihitung. Presiden Jokowi menegaskan, Jokowi bilang Kemenkumham, Kemenpan RB, serta Kementerian Keuangan sedang mengkalkulasi terkait tuntutan para hakim untuk naik gaji. Para hakim melakukan aksi cuti massal, menuntut perbaikan kesejahteraan. Turun handphone. Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji menaikkan gaji para hakim. Kita bahas malam hari ini bersama anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman dan Hakim Humaydi. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Habib dulu, karena tadi ada di audiensi, lalu Bang Habib menyampaikan ini rapat pertama yang dihadiri pimpinan DPR lengkap. Tidak hanya itu, bahkan Presiden terpilih Pak Prabowo berjanji untuk menaikkan tunjangan hakim, kesejahteraan hakim. Nah, bagaimana setelah itu penganggarannya? Ya benar ya, saya perlu sampaikan bahwa tadi rapat yang sangat spesial, di mana RDPU dipimpin langsung oleh 4 wakil ketua DPR ya, 4 pimpinan DPR. Ya, belum saya selesai, Pak Dasko sudah terhubung dengan sambungan telepon dengan Pak Prabowo, Presiden terpilih. Artinya atensi kami baik di legislatif maupun Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih amatlah besar ya terhadap persoalan ini. Nah, kami sampaikan ini Mbak ya, hal ihwal terkait kesejahteraan hakim ini memang nggak bisa hanya diatur di peraturan pemerintah.
Tidak hanya bisa diatur di PP, karena harusnya diatur di dalam undang-undang yang tersendiri. Hakim sebagai pejabat negara, jabatan hakim sebagai pejabat negara adalah jabatan yang sangat-sangat istimewa yang harus diatur dalam undang-undang sendiri. Nah, undang-undang ini pernah awal digodok sekitar tahun 2016 ya. Oke. Tapi ya selama 5 tahun ini memang tidak ada dibahas lagi undang-undang ini. Kalau kita baca di undang-undang ini ya, di draft RUU ini ya, hak keuangan ya terhadap hakim itu diatur secara detail ya, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, penghasilan pensiun, dan tunjangan yang lain. Kemudian juga ada fasilitas perumahan ya, fasilitas sarana transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, hal yang sangat detail sebagaimana dituntut oleh rekan-rekan ini ya. Jadi insya Allah ya, ketika nanti DPR juga sudah mulai aktif ya, karena AKD, alat kelengkapan dewan, komisi ini saat ini belum ada, Pak. Ya. Karena belum disahkan. Sekitar hampir bersamaan dengan pelantikan presiden, baru kita AKD dibentuk. Dari situ kita bisa langsung gaspol running ya, memproses undang-undang ini. Ya, insya Allah saya diberi amanah untuk di Komisi 3 lagi ya. Juga Pak Prabowo tadi sudah menyampaikan komitmennya untuk tetap konsisten mendukung peningkatan kesejahteraan hakim ini. Ya, jadi proses yang ada sekarang silakan berlanjut, tapi yang jelas maksimalisasi peningkatan kesejahteraan hakim akan kita gaspol ketika nanti parlemen bisa all out dan pemerintah sudah dilantik. Kita bisa kembali all out, maksimalkan kesejahteraan rekan-rekan hakim ini. Seperti tadi kata Pak Prabowo, setelah nanti dilantik ini akan jadi prioritas. Nah Pak Humaydi melihat tadi janji dari Pak Prabowo yang sudah disampaikan langsung, bahkan tadi juga para hakim terharu begitu, tidak bisa menahan tangis, tidak bisa menahan haru setelah Pak Prabowo menelpon langsung di DPR. Apa langkah selanjutnya, dan bisa diceritakan sejauh ini apa yang jadi hambatan sampai ada di titik nadir sehingga harus melakukan protes seperti ini? Baik, terima kasih Mbak Pris. Tentunya juga kami dari Solidaritas Hakim Indonesia, yang mana saya juga sebagai sekretaris duanya, mengapresiasi tentunya atensi dari Presiden terpilih, dan juga terima kasih kepada Pak Habibur Rahman yang telah memfasilitasi kami untuk bertemu dengan Komisi 3 dan juga memfasilitasi untuk komunikasi dengan Presiden terpilih. Tentunya atensi tersebut juga kami harapkan bisa terrealisasi secepatnya, tentunya karena memang sudah 12 tahun kami menanti tidak ada kenaikan dan penyesuaian terkait tunjangan jabatan hakim ini. Tentunya kalau kita berbicara inflasi sudah kiranya patut untuk dinaikkan 142% dari tunjangan jabatan yang ada, yang mana untuk golongan 3A hakim 0 tahun itu hanya 8,5 juta pendapatannya. Artinya dalam hal ini sudah 12 tahun kami sabar, 12 tahun juga kami artinya diam, tidak juga mengeluh dan sebagainya, tapi sudah 12 tahun tentunya ini menjadi yang cukup lama kami menanti, yang pada akhirnya tentunya juga perlu menjadi atensi pemerintah. Pada dasarnya kalau kita flashback kembali, tidak hanya 12 tahun ini, 6 tahun yang lalu juga PP 94 tahun 2012 terkait kesejahteraan hakim ini juga sudah di judicial review oleh Mahkamah Agung, maka terbitlah artinya putusan 23 HUM 2018. Ya. Nah, yang mana putusan tersebut seharusnya sejak 90 hari BHT-nya sudah harus ditindaklanjuti, namun 6 tahun ini tidak ada tindak lanjut terkait hal tersebut. Gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau dari Bang Habib tadi diceritakan oleh Pak Humaydi, ini prosesnya 12 tahun, artinya sudah dari pemerintahan ke pemerintahan dibahas, tapi ada bottleneck-nya, selalu ada hambatannya. Apa sih sebenarnya yang jadi kendala kalau dari Bang Habib lihat? Jadi gini, kami setiap tahun melakukan rapat kerja dengan Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, membahas anggaran untuk Mahkamah Agung ini. Ya. Terus terang saya sampaikan, saya 5 tahun di DPR ya, hal ihwal tuntutan peningkatan ini saya nggak pernah dapat detailisasi gitu loh. Ada demand seperti ini, semendesak ini nggak pernah dapat. Nah, sehingga alokasi anggaran peningkatan itu yang terjadi peningkatan banyak juga ke arah pembangunan fisik
pembangunan gedung, ya, misalnya lalu aplikasi dan lain sebagainya. Padahal sebelum kita bicara gedung, sebelum kita bicara aplikasi-aplikasi, kita bicara manusianya. Untuk apa gedung pengadilan di Jakarta misalnya mewah, ya, pakai lift dan lain sebagainya, tapi di daerah-daerah, ya, terutama di kabupaten kota, hakim-hakimnya bukan saja tidak sejahtera, tapi terancam dalam konteks karena minimnya penghasilan, kurang bisa merawat kesehatan dan kurang bisa menjaga keselamatan. Saya sendiri secara pribadi ada beberapa rekan saya berprofesi sebagai hakim, sahabat saya meninggal dunia. Kenapa? Karena harus tinggal di kos-kosan, ya. Ketika dia masuk angin tengah malam, nggak ada istri yang yang merawat, gitu. Karena tinggalnya di kos-kosan. Ini bukan cerita 1-2 orang, Mbak. Ini cerita banyak sekali yang sudah umum. Karena mereka kan tour of duty-nya harus ke berbagai daerah. Nah, ini yang memang perlu perhatian khusus. Saya bilang tadi, jumlah hakim ternyata cuma 8.000. Ya, paling banyak 8.000 something lah, 8.000 orang. Masa kita sebagai negara besar nggak bisa menghandle kesejahteraan 8.000 pejabat negara kita yang sangat-sangat penting tugasnya ini. Gitu loh. Jadi soal angka tadi disebut teman-teman, ya, kita akan cermati masa-masa kita, tapi secara prinsip, ya, undang-undangnya harus ada dulu juga, ya. Jadi landasannya payung hukumnya harus ada dulu, harus siap dulu. Jadi, ya Bang Habib, ya. Teman-teman ini minta diakomodir dalam PP yang diberikan tadi, ya, walaupun baru batas komitmen bukan hanya PP, tapi undang-undang jabatan hakim. Ya. Semua hal dicakup dalam undang-undang tersebut. Nah, jadi dijanjikan tadi harus dalam payung hukum yang kuat, undang-undang landasannya. Kalau dari Pak Humaydi, sejauh ini kan rencana mogok ini masih berlangsung, tapi apakah pasca tadi audiensi sudah selesai atau masih dilanjutkan? Serta sebenarnya apa saja yang dititipkan ke Bang Habib dan kawan-kawan secara regulasi yang harus jelas masuk di sana? Tentunya aksi ini karena memang sudah kita komitmen dari tanggal 7 sampai tanggal 11 kita tetap di Jakarta, dan kiranya kalau memang tuntutan yang kami telah uraikan di beberapa hari yang lalu belum juga terrealisasi, bisa jadi kita juga akan terus upayakan, artinya bisa lebih besar lagi gelombang ataupun lebih masif lagi. Bisa jadi kalau mungkin di berita-berita yang ditampilkan Mbak Fris tadi juga ada aksi-aksi yang memakai toga. Bisa jadi mungkin kita ribuan hakim turun ke Jakarta untuk memakai toga tersebut. Dalam arti bahwa memang masalah ini sudah darurat, sudah krusial. Bukan hanya terjadi pada hakim, dalam artian bukan berbicara kesejahteraan hakim saja. Artinya kesejahteraan hakim ini juga akan berdampak besar kepada penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Tentunya di masalah menjadi masalah kita semua, masyarakat Indonesia. Oke, baik. Dan ini yang diharapkan nanti perbaikan kesejahteraan agar bisa menjaga marwah dan penegakan hukum yang adil, kalaupun kesejahteraan itu memang telah terpenuhi, dan dikawal nanti bagaimana pelaksanaannya, terutama saat estafet kepemimpinan. Dan tadi juga Pak Jokowi bilang ini sudah dibahas antar kementerian, semoga bisa segera terrealisasi. Terima kasih Bang Habibur Rahman, terima kasih juga Pak Humaydi, terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami akan hadirkan informasi menatap Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Indonesia menang melawan Bahrain. Kita akan bahas usai jeda di Sapa